Bayangkan dua orang bertemu. Mereka saling mencintai, saling melengkapi, saling percaya. Tapi suatu hari, mereka bertengkar hebat. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena krisis besar, tapi karena satu hal yang lebih sering tak dibicarakan secara jujur, uang. Dia yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan melihat uang sebagai alat kebebasan, sesuatu yang membuat hidup lebih fleksibel, penuh pilihan, dan layak dinikmati. Sementara pasangannya, yang tumbuh dari kesulitan ekonomi, memandang uang sebagai simbol keamanan, sesuatu yang harus disimpan, dijaga, dan dihemat mati-matian. Dua cara pandang yang berbeda ini, ketika tidak dipahami dan diselaraskan, dapat menjadi sumber konflik laten. Mereka mungkin tidak berteriak, tapi dalam diam, ketegangan menumpuk. Dalam keputusan sehari-hari seperti mau makan di luar atau memasak di rumah, beli mobil atau tabung dulu, bahkan dalam pemberian hadiah, semua bisa menjadi medan perang psikologis. Morgan Housel dalam bab 30 dari The Psychology of Money membawa kita melihat bahwa dalam hubungan personal, uang bukan hanya soal angka. Ia adalah cermin dari latar belakang, trauma, harapan, dan bahkan kasih sayang. Ia bisa menyatukan atau memisahkan, tergantung seberapa sadar kita mengenali perbedaan cara pandang tentang uang. Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa dua orang yang saling mencintai bisa punya nilai keuangan yang sangat berbeda. Apa dampaknya jika pasangan tidak saling mengerti cara pandang finansial satu sama lain? Bagaimana menyatukan visi keuangan tanpa kehilangan identitas pribadi? Dan bagaimana menjadikan uang sebagai bahasa cinta, bukan sumber perang diam? Karena pada akhirnya, uang bukan hanya tentang berapa banyak, tapi tentang apa artinya bagi kita masing-masing. Setiap orang membawa warisan tak terlihat dari masa kecilnya, khususnya dalam hal uang. Mungkin kamu dibesarkan dalam rumah yang setiap pengeluaran dicatat, dihemat, dan dinegosiasikan. Atau justru, kamu tumbuh dalam keluarga yang tak pernah bicara soal uang, seolah itu sesuatu yang tabu, misterius, bahkan berbahaya untuk dibicarakan. Dalam hubungan, dua warisan uang ini bertemu. Sayangnya, jarang ada yang membicarakan atau menyadarinya di awal. Pasangan yang satunya senang belanja sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras. Satunya lagi melihat belanja sebagai pemborosan yang mengancam masa depan. Padahal keduanya tidak salah, hanya membawa pengalaman yang berbeda. Morgan Housel menekankan bahwa perilaku keuangan kita tidak lahir dari logika semata, tapi dari pengalaman emosional yang tertanam sejak dini. Anak yang melihat orang tuanya bangkrut bisa tumbuh menjadi dewasa yang menolak utang sama sekali. Sementara yang melihat orang tuanya sukses berbisnis mungkin tumbuh lebih berani mengambil risiko. Dalam hubungan, perbedaan-perbedaan ini tidak hanya menciptakan ketegangan finansial, tapi juga bisa membuat salah paham secara emosional. Contoh kecil, suatu malam, di hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, seorang istri memberikan hadiah jam tangan mahal untuk suaminya. Ia tersenyum, penuh harap bahwa kejutan itu akan menunjukkan betapa dalam cintanya. Tapi alih-alih terharu, sang suami terdiam. Bukan karena ia tidak menyukai hadiahnya, tapi karena pikirannya langsung melayang ke saldo rekening dan tagihan kartu kredit yang sebentar lagi jatuh tempo. Dalam benaknya, hadiah itu bukan tanda cinta, tapi potensi masalah keuangan. Sebaliknya, suami itu sendiri selama bertahun-tahun begitu ketat mengatur pengeluaran. Ia menolak ajakan liburan, memilih kendaraan tua daripada cicilan mobil baru, dan selalu menyimpan sebagian besar gajinya untuk masa depan. Baginya, itu adalah bukti cinta, persiapan, perlindungan, pengorbanan diam-diam. Tapi istrinya justru merasa semakin jauh. Ia merindukan momen spontan, makan malam berdua, atau sekadar membeli bunga tanpa harus memikirkan spreadsheet anggaran. Dua niat baik, dua ekspresi cinta, tapi dua persepsi yang bertabrakan. Karena dalam relasi, uang bukan cuma alat beli, ia adalah bahasa. Dan ketika bahasanya tak dimengerti satu sama lain, yang terjadi bukan dialog, tapi sunyi yang menyakitkan. Dua orang bisa saling mencintai, namun tetap memiliki luka, ketakutan, dan harapan finansial yang berbeda. Konflik terjadi bukan karena mereka tidak cocok, tapi karena mereka tidak saling memahami bahasa uang satu sama lain. Warisan psikologis ini bukan hanya tercermin dalam pengeluaran besar, tetapi juga dalam keputusan-keputusan kecil yang, jika tidak disadari, bisa menjadi bara dalam percakapan sehari-hari. Bayangkan pagi hari di sebuah rumah. Suami memesan kopi susu favorit dari aplikasi,
duduk santai sambil menikmati aroma dan rasa yang menurutnya menjadi ritual kecil untuk menghargai diri sendiri. Tapi sang istri, yang melihat notifikasi pengeluaran muncul di ponselnya, langsung menghela napas pelan. Bukan karena harga kopinya mahal, tapi karena bagi dia, uang sebesar itu sebaiknya disimpan atau digunakan untuk belanja kebutuhan pokok minggu depan. Atau malam minggu, ketika mereka membahas anggaran bulanan, si suami ingin mengalokasikan 40% pendapatan untuk tabungan dan investasi, bersikukuh bahwa masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Namun si istri merasa, untuk apa uang ditumpuk kalau kita sendiri tidak menikmati hidup sekarang? Bukankah kerja keras pantas dirayakan? Bukan niat buruk yang membuat mereka berselisih, tapi dua narasi hidup yang berbeda. Bagi yang satu, uang adalah pertahanan. Bagi yang lain, uang adalah alat penghargaan diri. Dan dalam percakapan-percakapan kecil seperti inilah sebenarnya benih ketidakpahaman itu tumbuh, bukan dalam keputusan besar seperti membeli rumah, tapi dalam keseharian yang tampak sepele namun syarat makna. Semua itu kembali pada pola pikir dan pengalaman. Uang bukan hanya alat transaksi, ia adalah simbol dari keamanan, cinta, kontrol, atau bahkan status. Jika dua orang tidak menyadari nilai-nilai simbolik ini, maka percakapan soal anggaran bisa berubah menjadi percakapan soal kepercayaan, cinta, atau rasa aman, tanpa mereka menyadarinya. Solusinya, bukan menyalahkan masa lalu, tapi membicarakannya, membuka cerita tentang bagaimana uang diperlakukan dalam keluarga dulu, apa yang ditakuti, apa yang diimpikan, dan bagaimana itu membentuk kita hari ini. Lakukan percakapan keuangan bukan di tengah konflik, tapi di waktu yang aman dan penuh empati. Buat pertanyaan terbuka seperti, apa kenangan terawalmu tentang uang? Apakah itu amplop merah dari kakek setiap lebaran? Atau percakapan orang tua saat mereka cemas membayar tagihan listrik? Apa hal yang kamu syukuri, atau sesali, dari cara orang tuamu mengelola uang? Apakah kamu mengingat ayahmu yang selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan? Atau ibumu yang menangis karena keputusan finansial yang salah? Apa yang membuatmu merasa aman secara finansial? Apakah itu saldo rekening yang stabil, rumah milik sendiri, atau sekadar tahu bahwa kamu tidak sendirian menghadapi hidup ini? Ubah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi percakapan. Duduklah di meja makan, buatkan teh, jangan terburu-buru mencari solusi. Dengarkan, cerna, karena di balik jawaban dari pasanganmu, kamu tidak hanya sedang mengenal latar belakangnya, kamu sedang memahami cara ia bertahan, bermimpi, dan mencintai. Karena seringkali, kita tidak sedang bicara tentang uang, kita sedang bicara tentang makna hidup yang tak pernah kita ucapkan secara langsung. Karena sebelum kamu bisa menyatukan strategi keuangan bersama, kamu harus terlebih dulu saling memahami peta mental masing-masing. Dan dari sanalah, komunikasi sejati bisa dimulai, bukan dari angka, tapi dari rasa. Tidak semua pasangan menikah dengan pemahaman yang selaras tentang uang. Banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalani dua logika finansial yang saling bertabrakan. Masing-masing membawa pola pikir, ketakutan, dan ambisi yang tidak pernah benar-benar disusun bersama. Bayangkan sepasang kekasih yang sudah menikah 3 tahun. Suatu hari, mereka memutuskan untuk merencanakan liburan. Sang istri bersemangat memilih destinasi, membayangkan suasana pantai dan matahari tenggelam di balkon hotel. Tapi suaminya, yang baru saja membaca laporan ekonomi dan merasa cemas tentang inflasi, langsung merasa itu ide yang tidak bijak. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kata sang istri, kamu akan paham bahwa kita butuh waktu berdua. Bukan hanya menabung tanpa pernah menikmati hidup. Dan kalau kamu benar-benar peduli masa depan kita, sang suami menjawab pelan, kamu akan paham bahwa ketenangan finansial adalah bentuk cinta juga. Keduanya tidak salah. Tapi mereka berbicara dalam dua bahasa cinta yang berbeda, yang satu menyuarakan pengalaman, yang satu menyuarakan perlindungan. Seringkali, uang menjadi media ekspresi cinta yang gagal diterjemahkan. Ada yang memberi hadiah sebagai bentuk cinta, tapi pasangannya justru merasa itu beban. Ada yang bekerja keras hingga lupa waktu, berpikir itu bentuk tanggung jawab, sementara pasangannya justru merasa dilupakan. Dalam setiap keputusan finansial, terselip nilai emosional, ingin dihargai, ingin aman, ingin diperhatikan. Dan ketika nilai-nilai itu tidak dikenali, uang menjadi pemicu pertengkaran, padahal ia hanya gejala dari luka dan kebutuhan yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasa tersinggung karena pasanganmu mempertanyakan pengeluaranmu, padahal maksudnya bukan mengontrol,
tapi mengajak diskusi. Atau kamu pernah merasa frustrasi karena merasa sendirian memikirkan anggaran, sementara pasanganmu lebih santai dan mengalir. Itulah benturan antara logical love dan emotional survival. Satu pihak melihat angka sebagai kendali, satu pihak melihat kelonggaran sebagai bentuk perayaan. Dua dunia bertemu di meja makan, di halaman buku tabungan, di lembar cicilan kartu kredit. Salah satu hal paling berbahaya dalam hubungan adalah ketika kita merasa tidak didengar. Dalam soal uang, rasa itu mudah tumbuh. Karena komunikasi keuangan bukan cuma soal siapa bayar apa, tapi tentang didengar, dipercaya, dan dihargai. Solusinya bukan memilih siapa yang benar, tapi mencari jembatan bahasa. Mungkin kamu adalah orang yang lebih konservatif soal uang, dan pasanganmu lebih spontan. Mungkin kamu suka kontrol, dan dia suka kebebasan. Maka yang dibutuhkan bukan kompromi sesaat, tapi kesadaran berkelanjutan, bahwa kamu sedang belajar mendengarkan bahasa orang yang kamu cintai, dalam bentuk yang tak selalu kamu pahami sejak awal. Jembatan ini dibangun dari rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Dari kalimat seperti, ceritain dong, apa yang bikin kamu nyaman secara finansial. Bukan dari tudingan, kamu tuh boros banget. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengar apa yang tidak dikatakan secara langsung. Dan dalam hal uang, keheningan seringkali menyimpan makna paling dalam. Mungkin itu rasa takut, mungkin rasa malu, mungkin juga luka masa lalu yang belum sempat disembuhkan. Dan kalau kamu cukup hadir untuk mendengarkan, bisa jadi cinta kalian justru tumbuh di tengah angka-angka yang selama ini terasa membingungkan. Setelah dua bahasa cinta bertemu dan seringkali saling berbenturan, muncul pertanyaan besar yang tak terelakkan, bagaimana menyatukan dua dunia finansial yang berbeda menjadi satu visi yang kuat. Bukan sekadar membagi beban, tapi benar-benar menyatu dalam makna, tujuan, dan arah. Banyak pasangan berpikir bahwa menyusun anggaran bersama cukup dengan menyepakati angka-angka, berapa untuk belanja, berapa untuk tabungan, berapa untuk liburan. Tapi pada kenyataannya, visi keuangan bersama jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah tentang menyatukan harapan masa depan, bahkan sebelum angka-angka itu dituliskan di spreadsheet. Visi ini harus menyentuh pertanyaan mendasar, bukan hanya dalam bentuk poin-poin logis, tetapi melalui percakapan jujur yang mengandung rasa. Bukan sekadar apa yang kita inginkan, tapi mengapa kita menginginkannya. Karena di balik setiap angka, tersimpan harapan. Apa arti hidup nyaman bagi kita? Apakah itu berarti tidak perlu khawatir membayar sewa, atau bisa makan malam di restoran tanpa rasa bersalah? Atau mungkin, hidup nyaman adalah ketika kita punya cukup waktu untuk keluarga, tanpa harus terus-menerus mengejar tambahan penghasilan. Apa yang ingin kita capai 5, 10, atau 20 tahun ke depan? Bayangkan kita duduk di teras rumah suatu sore nanti, menatap langit jingga sambil minum teh. Apa yang ingin kita lihat dalam hidup kita saat itu? Apakah anak-anak yang tumbuh bahagia, karir yang bermakna, rumah yang kita bangun dari nol? Apakah kita ingin rumah di kota, dekat dengan hiruk-pikuk, peluang, dan keramaian, atau di desa yang tenang, dekat sawah dan angin sore? Di mana jiwa kita merasa pulang? Apa peran pekerjaan dalam hidup kita? Apakah hanya alat bertahan hidup, atau juga sumber identitas dan makna? Apakah kita ingin terus bekerja sampai tua, atau membangun jalan menuju kebebasan waktu lebih awal? Dan bagaimana kita melihat pensiun? Apakah sebagai saat yang dinanti, penuh perjalanan, buku, dan waktu tanpa alarm? Atau justru sebagai ruang hampa yang menakutkan, ketika produktivitas berhenti dan identitas ikut goyah? Semua pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekali duduk, tapi untuk dibicarakan terus-menerus, seperti menanam benih yang pelan-pelan tumbuh menjadi pohon visi bersama. Saat visi ini dibicarakan bersama, sesuatu yang ajaib mulai terbentuk. Keuangan bukan lagi soal aku dan kamu, tapi tentang kita. Tentang rumah yang ingin dibangun, anak-anak yang ingin disekolahkan, perjalanan yang ingin dikenang, dan bahkan ketenangan batin yang ingin dicapai di usia senja. Morgan Housel mengingatkan, uang tak punya nilai mutlak kecuali jika kita memberikan makna kepadanya. Dan makna itu tidak selalu sama. Maka, menyatukan visi bukanlah proses instan, ia adalah proses saling membuka diri, saling mendengarkan impian, dan kadang juga saling merevisi mimpi yang terlalu individualistik. Menyusun visi keuangan bersama artinya berani menyelaraskan sesuatu yang tak kasat mata namun terasa di setiap detik kehidupan, prioritas, kesadaran,
dan arah hidup bersama. Apa yang kita korbankan hari ini demi esok? Mungkin itu akhir pekan yang kita habiskan bekerja, bukan bersantai. Mungkin itu baju baru yang kita tahan untuk membeli reksadana. Atau mungkin itu adalah keinginan pribadi yang kita tangguhkan agar pasangan bisa mengejar mimpinya lebih dulu. Pengorbanan bukan berarti kehilangan, tapi investasi dalam kebersamaan jangka panjang. Apa yang tetap kita nikmati hari ini agar hidup tetap bernyawa? Karena hidup bukan hanya soal tujuan, tapi juga perjalanan. Mungkin kita menyisihkan dana untuk nonton film favorit, atau sesekali mencicipi makanan yang kita suka. Bukan karena boros, tapi karena kita percaya bahwa kebahagiaan kecil hari ini bisa menjadi bahan bakar untuk tetap berjuang esok hari. Dan apa nilai yang tidak bisa kita tawar dalam urusan uang? Bagi sebagian orang, itu mungkin kejujuran. Bagi yang lain, mungkin itu rasa aman. Ada pasangan yang tak bisa hidup tanpa dana darurat. Ada pula yang tidak ingin hidup tanpa memberi kepada orang tua, saudara, atau sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi kompas, bukan sekadar kalkulasi. Karena tanpa nilai yang disepakati, angka hanyalah angka tanpa jiwa. Ketika kita menyelaraskan semua itu, pengorbanan, perayaan, dan nilai, visi finansial bersama bukan lagi seperti tugas sekolah yang membosankan. Ia menjadi perbincangan yang hangat di meja makan, tawa yang tulus saat membagi mimpi, dan pelukan tenang di malam hari ketika kita sadar, kita tidak sendirian menavigasi hidup ini. Pasangan yang kuat secara finansial bukanlah mereka yang tidak pernah berselisih, tapi mereka yang tahu cara menyelesaikan perbedaan dengan kasih sayang dan kesadaran. Mereka sadar, uang hanyalah kendaraan, tujuannya tetaplah cinta, kedamaian, dan kehidupan yang bermakna. Dan itulah esensi dari memiliki visi keuangan bersama, bukan agar kita menjadi kaya, tapi agar kita merasa utuh, sebagai dua orang yang saling menjaga mimpi satu sama lain. Ketika dua orang mampu memahami bahwa uang bukan sekadar alat transaksi tapi juga bahasa emosional, maka lahirlah cara baru mencintai, lebih dewasa, lebih sadar, lebih peka. Uang menjadi seperti bahasa tubuh, tidak selalu diucapkan, tapi bisa dirasakan. Setiap keputusan finansial, mulai dari membeli keperluan rumah tangga hingga menentukan investasi jangka panjang, menjadi bagian dari dialog yang tak terdengar namun dalam maknanya. Misalnya, ketika satu pihak diam-diam menabungkan sebagian bonus untuk liburan yang sudah lama diimpikan pasangan. Atau saat seseorang mengurungkan keinginannya membeli gawai terbaru demi menambah cicilan rumah. Di mata luar, ini hanya transaksi. Tapi bagi pasangan, ini bisa jadi bentuk pengorbanan, perhatian, bahkan cinta yang paling tulus. Kita mulai menyadari bahwa membeli hadiah bukan cuma soal harga, tapi soal memahami apa yang membuat pasangan merasa dilihat. Kita mulai paham bahwa mengajak berdiskusi soal anggaran bukan tanda tidak percaya, tapi tanda ingin tumbuh bersama. Kita juga mulai belajar bahwa menahan diri membeli sesuatu bukan berarti menolak kesenangan, tapi sedang memberi ruang bagi masa depan bersama. Uang juga bisa menjadi tempat kita menyembuhkan trauma bersama. Banyak orang membawa luka masa kecil terkait uang, rasa malu karena tak mampu, rasa bersalah karena dianggap boros, atau rasa takut kehilangan. Dan ketika pasangan mau hadir sebagai ruang aman untuk membicarakan luka-luka itu, bukan menghakimi, tapi mendengarkan, maka uang berubah menjadi alat penyembuh, bukan pemecah. Di titik ini, uang menjadi sarana menyatakan cinta dengan cara yang konkret dan konsisten. Kita belajar berkata, aku tidak akan membeli ini dulu, karena aku tahu kita sedang menabung untuk rumah yang kamu impikan. Atau, aku ingin kamu tetap beli kopi favoritmu, karena aku tahu itu penting buat keseharianmu. Cinta tidak selalu berbentuk puisi atau kejutan manis. Ia juga bisa hadir dalam bentuk kesepakatan anggaran, dalam bentuk pengingat tagihan, dalam bentuk dana darurat yang tidak disentuh demi rasa aman bersama. Dan saat dua orang bisa membaca uang sebagai bagian dari bahasa cinta, hubungan mereka jadi punya fondasi yang lebih kuat. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih hemat atau lebih royal, tapi tentang bagaimana keduanya saling belajar, saling menyesuaikan ritme, dan saling mengisi kekosongan logika maupun rasa. Hubungan yang matang adalah hubungan yang bisa mengatakan, aku mengerti caramu mencintai berbeda, tapi aku bersedia belajar bahasamu. Morgan Housel ingin kita menyadari bahwa keuangan pribadi adalah hal yang sangat individual, tapi ketika kamu memilih hidup bersama seseorang, kamu sedang mengundang satu sistem keyakinan lain masuk ke duniamu. Maka kompromi bukan kelemahan,
melainkan bentuk tertinggi dari cinta yang berakal. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Tapi jika digunakan dengan cinta, ia bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk sisa perjalanan hidup berdua. Tidak ada rumus sempurna dalam menyatukan dua manusia, apalagi dalam hal uang. Setiap pasangan datang dengan sejarahnya sendiri, luka-lukanya sendiri, dan harapan-harapan yang tak selalu bisa langsung dipahami. Tapi seperti yang dikatakan Morgan Housel berulang kali, keuangan pribadi bersifat sangat pribadi. Maka dalam hubungan, tantangan terbesar bukan menyamakan semua angka, melainkan menyamakan makna di balik angka-angka itu. Uang bisa menyatukan jika kita mau menjadikannya bahasa saling peduli. Tapi ia juga bisa memisahkan, jika kita biarkan diam dan asumsi mengisi ruang komunikasi kita. Membangun hubungan yang sehat secara finansial bukan berarti kita harus selalu sepakat, tapi kita harus selalu hadir. Mau mendengar, mau berubah, dan mau belajar bersama. Mungkin kamu dan pasanganmu belum sepakat soal cara berinvestasi, atau soal kapan harus membeli rumah. Tapi selama kalian tetap bisa duduk bersama, membicarakannya tanpa rasa takut, itu sudah tanda cinta yang dewasa. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki yang menentukan kekuatan hubungan, tapi seberapa banyak pengertian yang kita bangun bersama dari uang itu. Cinta dan uang bukan dua hal yang harus dipisahkan. Justru, saat keduanya bertemu dalam kesadaran dan rasa hormat, keduanya saling menguatkan. Mungkin, cinta yang paling dalam adalah saat kamu bisa berkata, "Aku ingin membangun masa depan yang aman dan bahagia bersamamu, dan aku siap belajar bahasamu, termasuk bahasa finansialmu." Karena hubungan bukan tentang selalu benar, tapi tentang selalu hadir. Bukan soal siapa yang mengatur, tapi siapa yang mau mengerti. Bukan tentang siapa yang berkorban lebih banyak, tapi tentang siapa yang bersedia memberi ruang bagi perbedaan. Cinta dan uang, jika disatukan tanpa kesadaran, bisa menjadi ladang konflik yang tak berujung. Tapi jika dipeluk dengan empati, bisa menjadi pondasi kuat untuk membangun rumah yang tak hanya berdiri, tapi juga hangat. Jadi, jika kamu dan pasanganmu sedang berdebat soal pengeluaran atau menabung, berhentilah sejenak. Duduklah bersama, lihat mata satu sama lain, dan tanyakan, apa yang sebenarnya kamu khawatirkan, apa yang ingin kamu jaga, dan bagaimana kita bisa merasa aman, secara finansial, dan secara emosional, dalam perjalanan ini. Karena pada akhirnya, bukan kekayaan yang membuat kita merasa dicintai, tapi rasa bahwa ada seseorang yang mau memahami cara kita mencintai, bahkan melalui angka, neraca, dan rencana jangka panjang. Dan jika kamu menemukannya, jaga dia baik-baik. Karena dalam dunia yang penuh godaan untuk hidup sendiri-sendiri, memilih membangun hidup bersama, dengan saling pengertian, adalah bentuk keberanian yang paling indah.